Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Maulana dari Telkom 2019B. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana caranya membuat DNS server, membangun web server, dan juga menginstal CMS di Linux CentOS 8. Masuk terlebih dahulu dengan user root, masukkan passwordnya. Lalu di sini kita ketikkan IP A untuk melihat IP, ke NMTUI untuk mengkonfigurasi IP. Kita setting di sini. Nah, di sini kita akan merubah IP statik menjadi IP DHCP menjadi statik. Di sini saya menggunakan IP 192.168.43.101. Untuk gateway-nya 192.168.43.1. Lalu kita oke di sini. Kalau sudah, kita mundur, aktifkan satu koneksi. Nah, di sini untuk mereset si IP-nya. Lalu kita mundur lagi. Jika sudah, kalau itu kita keluar. Nah, di sini kita ketikkan perintah clear untuk membersihkan halaman workspace-nya. Di sini kita akan menginstal paket bin. Paket bin ini digunakan untuk bisa mengkonfigurasi si DNS server. Di sini kita ketikkan perintah yang install. Sebentar. Ketikkan yum install, kemudian bin minus utils, kemudian bin y. Kita enter. Nah, di sini terhubung saya sudah menginstal paket bin-nya, maka akan muncul seperti ini nih, definisi tidak terselesaikan, artinya ini sudah terinstalasi. Kemudian saya akan masuk, langsung saya mengkonfigurasi ketika nano/etc/name.conf. Nah, di sini kita masuk ke listen on port, masukkan IP kita. Lalu kita ke bagian allow query. Di sini kita masukkan lagi IP-nya. 192.168.43.0/24, kemudian ini titik koma. Sini sama juga, allow query yang bawahnya juga sama. Di sini untuk zone-nya kita hapus ini, lalu kita tambahkan domain alfi.com. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Kemudian filenya kita //name/db.alfi.com untuk type-nya master. Di sini kita tambahkan zone lagi. Nah, untuk zone ini untuk si IP-nya 43.160.192. Nah, nanti ini adalah IP yang digunakan tadi. Kemudian untuk type-nya master, filenya sama //tss/name@192.168alfi.com. Oke, jika sudah, ketik Y, kemudian ketikkan nano, kita masuk ke db alfi. Ketikkan nano/tss/name/db.alfi.com. Lalu kita tambahkan di sini data 860, kemudian add in so.alfi.com, kemudian root.alfi.com. Kemudian kita buka kurung, di sini tambahkan yang namanya tanggal dan juga waktunya. Bisa diikuti sesuai yang ada di sini. Sini saya akan tambahkan juga 192.168.43.101, ada satunya www.sinema.com, blognya 192.168.101. Baik, jika sudah selesai, kita klik ctrls, kemudian Y. Di sini kita akan masuk ke direktori DNS yang satunya lagi, yaitu yang 192. Nah, untuk IP ketikkan nano/etc/name/192.alfi.com. Lalu kita masukkan sama kayak yang tadi, namun hanya ada perbedaan sedikit saja. Kemudian sebentar, detailnya 186.400, kemudian add in soa, sebentar, alfi.com, root.alfi.com, buka kurung, tambahkan di sini untuk tanggal sama waktunya, kemudian
kemudian titik koma. Di sini kita masukkan serial. Jika sudah, klik enter, lalu kita masukkan lagi 360, lalu refresh. Enter lagi, di sini kita akan bikin lagi 1000 sama dengan red 3. Di sini sama dengan 600 expire. Yang terakhir 400 nya kita kasih minimum TTL. Oke, jika sudah, kita tutup aja. Kemudian kita ketikkan perintah in ns1.alfi.com titik, kemudian enter. Di sini kita kasih in lagi ns2 ya. Sini kita perintah ns2.alfi.com titik. Kemudian yang ketiganya kita kasih dot di sini, kemudian in a 192.168.1.43.101. Nah, ini untuk IP-nya ya. Lalu kita NS1-nya sama 192.168.43.01. Sini NS2-nya juga sama. Kita bikin IP-nya lagi. Lalu yang 101 ini untuk IP oktet keempatnya. Lalu kita memakan in vtr alfi.com. Jika sudah seperti ini, kita ctrlx, kemudian kita coba dulu restart dan enable dulu dengan perintah system enable. Nah, ini untuk mengaktifkan file bin tadi, maksudnya paket bin tadi. Di sini ada yang gagal, mohon maaf. Saya kembali lagi ke nano/etc/named.qnf. Sini kurang slash di etc yang untuk zone IP. Lalu kita masuk ke perintah nano/etc. Salah. Sini kita akan restart terlebih dahulu untuk file name-nya. Sini ketika perintah sistem ctl restart name, kemudian sistem ctl enable name. Nah, ini untuk mengaktifkan ya, untuk mengaktifkan si name. Lalu kita akan tambahkan firewall min cmd min add min service sama dengan DNS. Kemudian min permanen. Kemudian enter. Bentar. Nah, sukses. Di sini kita akan reload juga firewallnya. Ketikkan perintah firewall min cmd min reload. Jika sudah seperti ini, kita cek terlebih dahulu IP yang kita gunakan, dan juga kita masukkan IP yang kita gunakan di CentOS 8 ini ke network adapter yang tersambung ke VirtualBox. Sini kita pilih IPv4. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP-nya. Untuk yang ini adalah IP dari CentOS 8-nya di sini. Yang kemudian yang ke bawah itu adalah untuk gateway-nya. Jika sudah seperti ini, kita klik OK 2 kali dan cancel. Jika sudah, kita masuk ke CMD yang ada di Windows. Ketikkan nslookup alfi.com, kemudian enter. Ini sudah ada, domainnya sudah kebaca. Kemudian kita akan cek lagi, coba untuk nslookup-nya itu kita tambah www di depan alfi-nya. Nah, ini sudah kebaca juga. Jika sudah, kita keluar terlebih dahulu. Sebentar.
kita akan clear terlebih dahulu di sini. Sebentar. Nah, di sini kita akan instalasi untuk web servernya ya. Jadi kita akan menggunakan Avast. Di sini kita ketikkan perintah dnf install httpd. Jika sudah kita ketikkan y, tunggu sampai instalasinya selesai. Dan jika sudah, kita enable terlebih dahulu atau kita aktifkan terlebih dahulu si httpd ini dengan ketikkan perintah system enable min now httpd. Nah, di sini sudah aktif. Kemudian kita akan cek terlebih dahulu untuk statusnya aktif atau belum. Nah, di sini udah aktif. Activated training. CTRL-C untuk keluar dari join statusnya. Nah, di sini kita akan mendaftarkan si HTTPD ini ke firewallnya. Ketikkan firewall cmd min service sama dengan HTTP min permanen. Kemudian kita reload. Kemudian kita akan yang namanya akan install MariaDB-nya terlebih dahulu. Ketikkan perintah yum install MariaDB MariaDB server min y. Di sini kita tunggu dulu sehingga selesai. Instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengaktifkan MariaDB-nya lagi dengan perintah systemctl enable mariadb.service. Kemudian kita akan merunning atau menstart MariaDB-nya. Kita klik enter di sini. Jika sudah, kita jika sudah, kita akan membuat password untuk database-nya. Di sini kita ketikkan MySQL _secure _installation. Kemudian kita enter di sini. Kemudian kita klik enter lagi. Sebentar. Nah, di sini kita klik Y. Lalu masukkan passwordnya. Di sini konfigurasi password Y. Kemudian Y. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk ke database-nya. Kemudian ketikkan MySQL -u -root -p. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita keluar lagi, ketikkan exit. Kemudian kita akan yang namanya install eval release-nya terlebih dahulu. Ketikkan perintah yum install eval release Di sini kita sudah menginstalnya. Kemudian dnf install lagi untuk si repo-nya. Ini kita ketika perintah dnf install dnf utils http://remi-repo.net/remi-release-8 maaf. Jika sudah seperti ini, kita akan mereset modul PHP-nya. Ketika perintah dnf modul reset PHP. Kemudian kita akan mengaktifkan PHP versi 7-nya dengan perintah dnf modul enable php.2 repeat
-7.3. Di sini kita akan instalasi lagi untuk DNF install php, php of change, php gd, minus php qrl, php mysql, php minfm. Mohon maaf ini ada yang salah. Kita tambahkan minus di php mysql-nya. Nah, di sini kita klik Y. Jika sudah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Kemudian kita akan install widgetnya terlebih dahulu. Ketikkan perintah dnf install widget di sini. Kemudian kita akan ketikkan perintah lagi untuk widget https://files.phpmadmin/5.0.4/phpmadmin min5.0.4 Kita tunggu hingga downloadnya selesai. Jika sudah seperti ini, kita akan mengkonfigurasi yang ke lainnya dulu. Kita ekstrak terlebih dahulu untuk filenya, untuk file language ini ke folder www. Di sini kita ketikkan perintah, lalu klik OK. Jika sudah, kita masuk ke folder www-nya. Lalu kita ketikkan perintah ls untuk melihat folder zip tadi yang sudah diekstrak. Di sini sudah ada phpmadmin all language. Sudah, kita keluar, lalu kita akan install lagi yang namanya VolleyScoreUtil. Ketika perintah yang install min-y VolleyScoreUtil min python. Nah, di sini sudah kita install VolleyScoreUtil-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke cawan untuk merubah kepemilikan dari folder ini. Ketika perintah cawan min rf avast/var www/phpmadmin -5.0.4 language. Kemudian .zip. Klik enter. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja ke perintah cmanage. Kemudian fc context. Kemudian di sini kita tambahkan lagi min a, min t, ht, tpd, underscore, system, csys, rw, underscore, content. Jika sudah, kita masukkan lagi yang namanya min t, underscore t. Sini kita ketika perintah lagi, tanda kutip /var/www/php myadmin titik, maksudnya minus di sini 5.0.4 minus a language minus language. Jika sudah, kita klik enter. Oh, maaf, ada yang kurang di sini. Kita masukkan buka kurung /titik koma tutup kurung tanda kutip. Jika sudah, kita enter saja di sini. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah /recon min rp/var/avast/phpmadmin -5.0.4 a language. Kemudian kita klik enter di sini untuk ekstraksi. Kita lihat. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita
clear terlebih dahulu untuk membersihkan halaman kerjanya. Kemudian kita ketikkan nano/https/httpd/conf.d/phpMyadmin.conf dan klik enter. Di sini kita akan tambahkan alias.phpMyadmin/ var. Kemudian kita tambahkan spasi dulu di sini. var /www/phpMyadmin min -5.0.a_language. Jika sudah, kita klik ctrlx di sini. Lalu klik Y. Nah, di sini kita akan masuk lagi dengan user database yang tadi. Masuk ke ketikkan perintah mysql -min root -p. Masukkan passwordnya di sini. Kemudian kita akan mengaktifkan si phpMyadmin ini. Ketikkan grant all on titik tanda bintang titik tanda bintang tanda kutip 1 phpMyadmin tanda kutip tanda kutip localhost. Kemudian identifiernya ini kita isi password kita itu 12. Kita tambahkan lagi untuk MariaDB yang bawahnya lagi. Kita ketikkan plus privilege. Lalu sudah seperti ini. Kita exit saja. Kemudian kita akan merestart si HTTP atau si busnya. Kita akan ketikkan perintah systemctl restart HTTPD, kemudian MariaDB systemctl restart MariaDB-nya. MariaDB-nya. Kemudian kita akan daftarkan ke firewall terlebih dahulu. Ketikkan perintah firewall -cmd -add -service sama dengan MySQL. Kemudian firewall -cmd -reload. Jika sudah, kita masuk ke browsernya. Kemudian kita ketikkan domain yang sudah kita buat tadi. Di sini saya akan ketikkan domain saya alfi.com. Nah, sini sudah muncul. Kemudian kita masukkan dengan IP juga 192.168.43.1. Nah, di sini untuk ini sudah berhasil. Kita kembali ke CentOS kita. Lalu sebelumnya saya akan mengecek phpMyadmin terlebih dahulu. Di sini saya masukkan username saya, kemudian root passwordnya. Nah, di sini sudah masuk untuk phpMyadmin-nya. Kemudian kita klik new di sini untuk membuat database baru. Di sini saya akan membuat database WordPress. Kemudian latest version-nya kita ganti ke collection. Kemudian kita create new privilege. Kemudian ada user account untuk menambahkan user baru. Kemudian kita masukkan username-nya. Saya akan menambahkan user. Di sini hostname-nya localhost. Masukkan password-nya. Di sini password-nya itu harus yang kuat. Di sini jika sudah masukkan password-nya, jika semua selesai, kemudian kita checklist yang check all ini. Kemudian scroll ke bawah. Kemudian ada tanda go di bawah sini. Sebentar. Nah, sini di pojok bagian kanan itu ada tanda go. Kita tekan. Nah, jika sudah seperti ini, sebentar, klik go terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, berarti sudah. Dan juga kalian tinggal masuk lagi ke CentOS 8-nya. Sini kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita akan ketikkan perintah wget https://wordpress.org/latest.gz. Di sini kita akan download WordPress-nya terlebih dahulu. Sebentar. Untuk instalasinya agak lama. Nah, sudah selesai seperti ini. Kita akan copy dulu. Kita akan lihat dulu apakah yang sudah kita download tadi ada. Ketika perintah ls di sini. Nah, di sini sudah ada latest.gz. Kemudian kita kopikan ke file HTML.
ketikkan perintah cp latest .tar.gz/var/ww/html/. Nah di sini kita ls lagi. Nah di sini ada .gz. Saya saya sudah pindahkan. Saya akan install. Maksudnya saya akan timpah lagi. Di sini kita akan perintah untuk mengekstrak si file latest.tar.gz ini. Ketikkan perintah tar minus cxvf latest.tar.gz min c /var www/html. Di sini saya sudah install. Kemudian kita lihat dulu. Kemudian kita akan masuk ke folder WordPress terlebih dahulu. Ketikkan cd/var/www/html. Kemudian enter. Lalu kita di sini ls. Nah di sini sudah ada folder WordPress-nya. Kita masuk ke WordPress-nya terlebih dahulu. Ketikkan cd WordPress. Kemudian kita clear terlebih dahulu untuk membersihkan halaman kerjanya. Sini kita ls lagi. Lalu ketikkan perintah nan cp wp min config with min sample.php. Kemudian wp min config.php. Dan kita akan atur yang namanya database-nya untuk masuk ke WordPress nanti untuk usernya maksudnya. Sini kita ketikkan perintah nano wp min config.php. Lalu kita enter. Sini kita masukkan untuk database-nya itu db WordPress, kemudian user, passwordnya kita samakan yang tadi sudah masuk ya. Kemudian kita akan ubah nama kepemilikannya. Khususnya untuk kepemilikan folder ini kita ubah dulu. Ketikkan perintah ch1 min-r ch1 min-r avast -2 avast/var/www/html/wordpress/. Jika sudah, kita masuk lagi ke browser. Di sini kita ketikkan alvi.com/wordpress/www-admin-install.php. Nah, di sini kita akan install WordPress terlebih dahulu. Kita masukkan site title-nya yaitu nama domain kita sendiri, saya alvi.com. Username-nya kita samain yang tadi, sama juga passwordnya. Jika sudah, kita klik install, lalu kita keluar. Di sini kita masuk lagi dengan user tadi dengan passwordnya. Nah, di sini kita ke file gila terlebih dahulu supaya tampilan dashboard di WordPress-nya itu berubah. Di sini kita remote terlebih dahulu. Ketikkan sftp//192.168.1.03. Di sini untuk port username-nya, root, passwordnya 12, portnya usah diisi, lalu quick connect. Nah, di bagian untuk remote site-nya kita masuk atau kita tulis di sini /var/www/html. Nah, jika sudah, kita klik enter. Kemudian kita masuk ke folder WordPress yang ada di remote site. Nah, di sini sudah ada banyak ya. Kemudian kita ke local sites. Sini. Baru di remote site sudah tadi. Ke local site terlebih dahulu. Kita akan buat folder dulu untuk mendownload si file yang ada di remote sites ini. Yang di 108. Di mana saja terserah kita bikinnya. Coba bentar. Jaringan. Nah, di sini kita klik create directory untuk membuat folder baru. Lalu kita masukkan, misalkan di sini akan masukkan WordPress, kemudian OK. Kita buka folder WordPress-nya.
Lalu kita kembali ke remote size, lalu kita tekan 1, kemudian CTRL-A, kemudian klik kanan, kemudian pilih, lalu akan secara otomatis pindah ke folder WordPress yang sudah kita buat tadi. Jika sudah seperti ini, kita langsung saja masuk ke folder HTML-nya lagi, kita uploadkan lagi yang tadi sudah kita download ke folder WordPress, masuk ke folder HTML. Jika sudah, kita klikkan domain kita. Di sini saya akan masukkan alfi.com. Nah, tampilannya sudah beda lagi ya, bukan ke HTTP lagi, tapi sudah masuk ke WordPress-nya. Jadi kita coba. Kita akan coba add new. Sini kita next. Lalu kita masukkan subtitlenya, kita masukkan Sukabumi. Nah, ini terserah kontennya mau apa aja. Saya masukin sebentar. Ya. Nah, sebentar, coba ini yang error, salah gambar ya. Nah, di sini saya udah masukin gambarnya. Lalu kita tambahkan keterangannya di sini. Sebentar, prodi teknik komputer. Sebentar. Jika sudah seperti ini, kita klik publish. Kita klik publish di sini, teman-teman. Kita klik publish dulu. Ini sudah nggak bisa apa lagi. Oke. Kita klik publish, bisa updating. Lalu kita lihat hasilnya dengan view post atau masuk ke domain yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini adalah hasilnya. Oke, mungkin demikian video yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.